Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini SMP Negeri 1 Mangunreja kedatangan tamu yang istimewa banget, yaitu Kepala Pemerintahan Kecamatan Mangunreja. Baiklah, untuk hari ini kita akan mengadakan bincang-bincang santai dalam program OSIS, yaitu obrolan seputar informasi sekolah. Baiklah, akan kami perkenalkan satu persatu siapa saja yang berada di ruangan ini. Yang pertama adalah Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Mangunreja, Bapak Dendi Nuwardiana SPD MPD. Yang kedua adalah Bapak Wakasek Kurikulum, yaitu Bapak Olah Solahuddin SPD. Yang ketiga adalah Bapak Wakasek Kesiswaan, yaitu Bapak Iwan Gunawan HR SPD. Dan tamu istimewa kita yang datang dan hadir di SMP Negeri 1 Mangunreja yaitu Bapak Camat Kecamatan Mangunreja, yaitu Bapak Bapak Dr. Andes Bang Suryana. Selamat datang Bapak. Terima kasih Bu. Baiklah, hari ini kita akan membuka obrolan kita ini dengan sambutan yang akan diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Mangunreja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat yang saya hormati dan teman-teman para wakasek yang saya hormati, program sekolah yang akan dan sedang dilaksanakan sampai saat ini adalah ada 3 jenis program. Yang pertama adalah sekolah ramah anak. Kemudian yang kedua adalah sekolah adiwiyata. Yang ketiga adalah sekolah religi. Sebagaimana yang dibuat oleh tim baik dari komite sekolah dan dewan guru, bahwa visi dan misi SMP Negeri 1 Mangunreja adalah iman dan takwa. Berdasarkan iman dan takwa, SMP Negeri 1 Mangunreja menjadikan sekolah terbaik dalam bidang prestasi akademik dan non-akademik. Selanjutnya, berbudaya lingkungan di lingkungan Kabupaten Tasikmalaya. Ini adalah suatu program yang betul-betul ingin mendongkrak khususnya masyarakat SMP yang ada di sekitar SMP 1 Mangunreja. Lebih luasnya adalah sekecamatan di Mangunreja. Inilah program yang akan terus digulirkan. Dari ketiga program ini adalah untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, yaitu anak-anak yang disekolahkan di SMP 1 Mangunreja. Dan tugas kami atas nama Kepala Sekolah memberikan pelayanan yang terbaik. Yang pertama, pelayanan terhadap masyarakat yang menyekolahkan ke sekolah ini, anak-anak dan juga Bapak Ibu guru. Moto yang disampaikan kepada seluruh dewan guru dan anak-anakku yang Bapak yang saya cintai yaitu hebat. Ya. Hebat itu berasal dari H-nya humanis, E-nya edukatif, B-nya berprestasi, A-nya agamis, dan T-nya adalah terpercaya. Bagaimana menurut Pak Camat melihat SMP Negeri 1 Mangunreja yang sekarang di bawah pimpinan Bapak Kepala Sekolah Bapak Dendi Nuwardiana? Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala SMP 1 Mangunreja, yang saya hormati para kepala sekolah. Saya atas nama pribadi dan juga atas nama pemerintah Kecamatan Mangunreja merasa bangga dan bersyukur dengan kepemimpinan Pak Kepala Sekolah yang baru ini berbeda 2 bulan. Saya sudah bisa melihat beberapa inovasi-inovasi yang dilaksanakan. Ya, dari depan saya juga sudah melihat, sudah mencerang lah. Sudah mencerang dengan ada pengecatan dari depan, gerbang itu, sehingga marwahnya masuk ke SMP 1 ini sudah luar biasa. Beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Ya, kemudian juga kami dibawa oleh Pak Kepala Sekolah untuk melihat kondisi existing yang ada. Saya sangat bangga dan bersyukur bahwasanya ada beberapa infrastruktur yang sangat mendukung untuk kegiatan proses belajar mengajar ini, sehingga bisa membantu kelancaran kegiatan.
Salah satunya saya melihat beberapa ruangan yang memang sudah cukup representatif untuk kegiatan belajar mengajar ini. Kemudian juga saya melihat ada masjid yang sangat luar biasa ini sebagai sesuatu tempat untuk melaksanakan ibadah, untuk mewujudkan anak-anak sekolah yang iman dan takwa, dan juga sebagai salah satu infrastruktur untuk mendukung juga kegiatan-kegiatan keagamaan. Kemudian juga saya melihat juga WC yang sangat luar biasa nih, dengan tertata rapi, bersih, airnya juga bersih. Ini sebagai salah satu bentuk untuk mendukung kesehatan di area sekolah ini. Salah satu indikatornya adalah dengan adanya WC yang sangat bersih, airnya juga bersih, dan juga tidak bau. Jarang di sekolah lain ya Pak? Ya, yang lain kadang-kadang juga kurang terurus dan kurang terperhatikan. Juga saya juga melihat juga ada kantin, nih kan juga luar biasa, tertata dengan rapi, bersih. Juga saya melihat juga ya makanya higienis. Itu juga satu bentuk ikhtiar Pak Kepala agar anak-anak tidak jajan keluar sehingga bisa memanfaatkan kantin yang ada. Dan juga saya bangga bersyukur bahwa mereka yang dagang itu adalah masyarakat yang ada di sekitar. Jadi ada pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekolah ini. Jadi saya terima kasih Pak Kepala sudah bisa merekrut masyarakat sekitar sehingga bisa berdagang di situ dan juga memenuhi makanan minuman yang dibutuhkan oleh anak-anak sekolah. Juga para guru pun sama, saya kira barangkali ketika anak-anak sekolah belum sempat sarapan, saya lihat ada apa gitu ya, ada fried chicken, ada timbal, ada mendoan, ada minuman, dan juga ada makanan-makanan kue-kue lainnya, sehingga bisa mendukung asupan gizi anak-anak sehingga mereka juga bisa mengikuti belajar mengajar dengan energi yang ada gitu. Beda ketika belum sarapan ya pasti ngantuk, lelah. Nah, sehingga ini kantin ini sebagai backup. Ternyata bahwa SMP Negeri 1 Mangurja tidak salah kalau punya moto hebat, humanis, edukatif, berprestasi, agamis, terpercaya. Saya yakin dengan kepemimpinan Pak Kepala Sekolah yang baru ini bisa mengangkat harkat, martabat, dan marwah SMP 1 Mangurja sehingga nanti akan mendapatkan kepercayaan dari warga masyarakat dan jadi satu kebanggaan ketika anak-anaknya bisa diterima sekolah di SMP 1 Mangurja ini karena sudah terbukti literasinya dengan berbagai prestasi di bidang kesenian, di bidang olahraga, dan juga di bidang lainnya. Jadi salah satu kebanggaan kami juga pemerintah kecamatan, kebanggaan juga warga masyarakat, dan juga kebanggaan semua aja yang terlibat di dalam kegiatan belajar dan mengajar. Itu saya kira. Kemudian yang lainnya juga, saya tadi juga sangat bersyukur bisa dibawa ke ruangan bentuk literasi, perpustakaan luar biasa, tertib, bersih, penataan bukunya juga luar biasa. Bahkan saya diberikan beberapa teknik dalam rangka mereview suatu buku karena saya yakin dalam perasaan di sini banyak yang reading match-nya cukup tinggi. Ini anak-anak reading match-nya banyak pembacanya, reading match itu salah satu bentuk untuk meningkatkan brainstorming anak-anak. Betul adanya ini perpustakaan untuk membantu anak-anak banyak membaca. Tadi ada beberapa indikator, ada indikator AIH, ada ISBON yang teknik memakai ikan, ada juga WAICAT. Itu mungkin banyak lagi lah yang model seperti itu. Saya juga sangat ini subhanallah, ternyata di dalam membaca satu buku kemudian mengambil satu kesimpulan ada beberapa teori, ada beberapa teknik. Nah, ini sudah terbukti. Mereka sudah bisa menyimpulkan dengan program WAICAT-nya, dengan tulang ikannya, dengan AI-nya itu ya. Kemudian juga anak juga mereka sudah bisa membuat salah satu bentuk gambar, semacam animasi. Dia bikin gambar dan juga ada ceritanya. Ini luar biasa ini. Ini salah satu keberhasilan dari program literasi sehingga anak-anak didik di sekolah ini juga akan memiliki keilmuan, punya keterampilan. Mungkin suatu saat juga bisa menjadi ini jurnalis yang mumpuni karena sejak SMP sudah diberikan ilmu pengetahuan. Ada gambar animasinya dengan ceritanya, ada WAICAT-nya, ada fishbowl dan juga ada yang lain sebagainya. SMP Negeri 1 Mangurja, saya yakin
akan menjadi sekolah yang terpercaya, terhebat, dan mampu yang terbaik di Kabupaten Tasikmalaya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan program-program dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Mangunreja yang sangat luar biasa. Banyak sekali programnya yang mungkin nanti akan Bapak sampaikan, sekaligus kemarin juga di ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia SMP Negeri 1 Mangunreja juga mendapatkan penghargaan dari Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya. Luar biasa. Nah, harapan Bapak juga punya program nih, saya ketahui akan mengadakan MOU kerjasama dengan berbagai instansi. Harapan Bapak, mumpung ada Pak Camat di sini, biar didengar oleh semuanya. Sebagaimana ketika saya datang ke SMPN 1 Mangunreja, saya memiliki sebuah impian besar Mangunreja ke depan. Pertama yang saya bangun adalah membangun mindset SDM dulu. Kemudian yang kedua adalah membangun tata kelola sekolah. Ketiga adalah membangun sinergitas sekolah dengan aparat Tripika dan stakeholder yang ada di Kecamatan Mangunreja. Dan yang terakhir adalah membangun prestasi. Keempat konsep ini ya, saya bangun dulu adalah membangun mindset dulu. Bagaimana mindset Bapak Ibu guru untuk supaya memajukan sekolah. Itu yang pertama dulu. Paham dulu ya, nyambung dulu antara pemikiran kepala sekolah dengan sumber daya yang ada di sekolah, baik dari Bapak Ibu guru, tata usaha, para pegawai dan anak-anak. Ketika sudah nyambung, maka kita akan menggerakkan. Inilah sebetulnya konsep untuk membangun sebuah mutu sekolah. Nah, yang kedua adalah membangun tata kelola sekolah. Nah, di sini saya bangun tata kelola sekolah itu baik itu infrastruktur, kemudian membangun infrastruktur yang ada di tata usaha, kemudian membangun infrastruktur yang ada di guru, ya, kemudian lingkungan. Jadi yang dikatakan infrastruktur di sini saya bukan saja terfokus kepada fisik, tetapi maintenance-nya, sumber daya manusianya, ya, itu yang kita tata kelola dulu. Hak tupoksi Bapak Ibu kepala sekolah harus nyambung, tupoksi, tata usaha dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah membangun sinergitas ya antara pihak sekolah dengan sekelilingnya, mulai dari Tripika, Pak Camat, kemudian Koramil, Kapolsek, kemudian kesehatan, ya, puskesmas, kemudian MUI, tokoh-tokoh masyarakat yang lain, tokoh pemuda yang lain, dan organisasi-organisasi ini kita bangun. Kenapa perlunya MOU? Nah, MOU itu supaya mereka paham betul apa yang keinginan dari sekolah dan juga harapan dari masyarakat. Sehingga ketika saya melangkah misalnya dengan berbicara tentang daerah otoritas kecamatan Mangunreja, Pak Camat mengerti, oh iya ini. Sehingga Pak Camat itu sangat mendorong sekali untuk memajukan pendidikan khususnya di bidang SMP, umumnya ke bidang pendidikan keseluruhan. Kalau kita butuh dengan misalnya MOU dengan Pak Kepolisian, ya, mereka saling membantu untuk mengamankan anak-anak itu bisa terselamatkan. Minimal pendidikan itu sampai 12 tahun itu menjadikan program pemerintah. Kalau kita bertemu dengan puskesmas, mereka paham tentang bagaimana menjaga kesehatan anak kita, Bapak Ibu guru, terutama sekarang di masa pandemi menuju kepada endemi. MUI membangun religi. Nah, sehingga apapun dalam bentuk MOU itu mereka paham, mereka saling membantu dan terjalin sinergitas. Dan yang terakhir adalah membangun prestasi. Dari semua tiga konsep ini dipadukan, dikonfigurasikan, maka akan terjadilah bibit-bibit prestasi. Baik itu sesuai dengan visi dan misi SMP 1 Mangunreja adalah, yaitu diantaranya itu membangun prestasi baik akademik dan non akademik. Dan ini sudah terbukti. Saya sebagai kepala sekolah baru menguatkan ya
dan meningkatkan lagi, lebih baik lagi ke depan, sehingga prestasi akademik dan non akademik terjalin karena sinergitas, SDM terbangun, mindsetnya terbangun. Insya Allah tugas kepala sekolah memberikan pelayanan yang terbaik. Satu, memberikan pelayanan dasar kepada anak didik kita dan hal-hal yang lainnya, sehingga memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Ini kewajiban terutama sebagai aparatur sipil negara ASN, selayaknya bidang pendidikan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Di dalamnya adalah Bapak Ibu guru dan siswa. Masih banyak sekali obrolan pada hari ini yang sangat menarik. Jangan kemana-mana, simak terus OSIS, obrolan seputar informasi sekolah. Oke, kita mulai lagi obrolan seputar informasi sekolah. Yang akan kita tanyakan sekarang adalah program-program sekolah unggulan apa saja yang dipunyai oleh SMP Negeri 1 Mangureja. Kita ketahui SMP Negeri 1 Mangureja itu menjadi sekolah adiwiyata tingkat Provinsi Jawa Barat, menjadi sekolah ramah anak tingkat Provinsi Jawa Barat. Dan program-program tersebut tentunya adalah program yang sangat membanggakan. Kita tanya dulu ke yang memegang program, ya, yaitu Bapak Olah Solahuddin SPD. Beliau adalah pemegang program sekolah adiwiyata. Bagaimana suka dukanya sehingga sekolah ini menjadi sekolah berprestasi. Silahkan Pak Olah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, rasanya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita patut berbangga dengan SMP Negeri 1 Mangureja, karena saya masih ingat pada waktu itu tahun 2017 kita mendapatkan penghargaan dari Bupati Tasikmalaya tentang sekolah ramah anak. Dan dari penghargaan itu kita dijadikan sebagai salah satu sekolah rujukan sekolah ramah anak untuk tingkat SMP di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, berangkat dari penghargaan sebagai sekolah ramah anak Kabupaten Tasikmalaya tersebut, kami warga SMP Negeri 1 Mangureja terus bertekad dan berkomitmen untuk menjalankan program-program sekolah ramah anak. Perlu diketahui bahwa sekolah ramah anak itu memiliki 7 indikator. Yang 7 indikator itu disingkat dengan barisan, yaitu bersih, aman, ramah, indah, sehat, asri, dan nyaman. Nah, terkait dengan salah satu indikator sekolah ramah anak, yaitu tentang asri, di mana sekolah harus berusaha maksimal untuk mewujudkan sekolah yang rindang, di mana taman-taman yang ada di SMP Negeri 1 Mangureja itu harus berubah wujud menjadi taman-taman yang hijau. Oleh karena itulah kami sejak tahun 2017 berusaha untuk berkolaborasi, bekerja sama dengan instansi pemerintahan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, terutama untuk mewujudkan penghijauan di lingkungan sekolah dalam rangka mewujudkan indikator sekolah ramah anak yang asri itu. Pertama, kami bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya, terutama dalam penyediaan tanaman-tanaman keras dan pupuk untuk kegiatan penghijauan. Alhamdulillah, sejak tahun 2017 itu sampai sekarang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya sudah memberikan kurang lebih 300 tanaman keras beserta belasan karung pupuk untuk
merealisasikan program penghijauan di SMP Negeri 1 Mangunreja. Bahkan kami juga membuka peluang kerjasama dengan Dinas Pertanian. Alhamdulillah, Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya menyambut dengan sangat gembira, dan untuk mewujudkan tersebut, Dinas Pertanian juga sudah memberikan puluhan tanaman produktif seperti tanaman buah-buahan, juga ada tanaman kelapa hibrida, dan juga berbagai tanaman produktif yang lain yang secara bertahap sudah kami tanam di lingkungan SMP Negeri 1 Mangunreja, termasuk di dalamnya adalah taman-taman kelas. Bahkan kami juga masih membuka peluang kerjasama dengan orang tua siswa untuk bisa mewujudkan program penghijauan, dan alhamdulillah hal tersebut juga disambut dengan sangat baik dan terlihat kerjasama dengan orang tua siswa. Mereka juga memberikan banyak sumbangan terhadap tanaman-tanaman hias. Selain ada kolaborasi dengan orang tua siswa, tapi juga ada semacam swadaya yang itu diberikan oleh siswa sebagai bentuk partisipasi para siswa untuk mewujudkan sekolah SMP Negeri 1 Mangunreja yang rindang. Alhamdulillah selama kurang lebih 5 tahun terakhir ini kami sudah menanam lebih dari 500 tanaman. Apakah itu tanaman keras, tanaman buah-buahan, sampai tanaman-tanaman hias yang meliputi lingkungan sekolah dan taman-taman sekolah. Berkat usaha dan implementasi program yang sudah dilakukan itu, akhir tahun 2019, tepatnya di bulan Desember, kita mendapatkan penghargaan sebagai sekolah adiwiyata untuk tingkat Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian dari penghargaan itu, dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya datang ke SMP Negeri 1 Mangunreja dan berkeliling melihat sekitar taman-taman dan lingkungan SMP Negeri 1 Mangunreja yang penuh dengan tanaman-tanaman hijaunya. Sehingga kemudian di akhir tahun 2019 itulah Dinas Lingkungan Kabupaten Tasikmalaya memutuskan dengan sangat yakin bahwa SMP Negeri 1 Mangunreja layak untuk dijadikan dan dipromosikan sebagai sekolah adiwiyata tingkat provinsi Jawa Barat. Sehingga untuk itulah maka sampai akhir tahun 2021 kita berupaya keras dengan berbagai penambahan dan pemenuhan secara administrasi. Saya sendiri terlibat penuh dalam pemenuhan administrasi yang semua itu ada sekitar hampir 400 poin administrasi untuk bisa lolos sampai tingkat provinsi Jawa Barat untuk sekolah adiwiyata. Saya berusaha menghadapi dengan sabar. Demi SMP Negeri 1 Mangunreja, saya tetap melangkah dan tidak akan mundur sampai akhirnya mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Akhirnya di akhir bulan November tahun 2021, karena berbagai penilaian yang sudah dilaksanakan baik berbentuk fisik maupun administrasi dan dinilai yakin oleh Dinas Lingkungan Provinsi Jawa Barat, kita dinilai sangat layak sebagai sekolah adiwiyata tingkat provinsi Jawa Barat. Bahkan disarankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat itu kita untuk maju sampai ke tingkat nasional untuk menjadi sekolah adiwiyata tingkat nasional. Baik, selanjutnya kita beralih ke komandannya para siswa SMP Negeri 1 Mangunreja nih. Ini adalah sosok yang sangat luar biasa, penuh semangat tanpa lelah ya. Oleh anak-anak juga paling disegani, yaitu Bapak Iwan Gunawan HR-SPD. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan. Kita tanya prestasi apa saja yang sudah diraih oleh SMP Negeri 1 Mangunreja selama 1 tahun terakhir ini. Silahkan. Ya, terima kasih Bapak. Saya sebagai Wakasek Kesiswaan akan memberikan beberapa informasi tentang prestasi yang dicapai di 1 tahun terakhir. Karena kemarin Pak 2 tahun lebih kita vakum Pak karena ada pandemi. Nah, alhamdulillah sebelum saya menceritakan prestasi yang dicapai kemarin pas
Bapak Dedin ke sini, di SMP Negeri 1 Mangurja ini diadakan lagi eskul Pak. Dari jumlah siswa yang 700 siswa SMP ini, alhamdulillah Pak, animo siswa masuk langsung ke eskul yang ada di sini. Eskul ini tidak hanya olahraga Pak, ada seni, ada BTQ, ada kitab kuning, kemudian ada pelajaran bahasa Inggris, kemudian IPA, IPS, dan matematik. Nah, untuk IPA, IPS, dan matematik nanti dijuruskan ke OSN. Itu ada lomba khusus tentang mata pelajaran. Kemudian untuk olahraga, alhamdulillah setelah diadakannya lagi eskul, alhamdulillah Pak, ini prestasi yang luar biasa untuk tahun ini, di tahun 2022 kemarin. SMP Negeri 1 Mangurja ada yang masuk ke tingkat provinsi Pak, dari non akademik. Yang pertama dari karate, juara 1 tingkat kabupaten O2SN atas nama Radit. Dia sekarang sayang Pak, jadi ke tingkat provinsinya hanya di video Pak, videonya diserahkan ke provinsi. Jadi penilaiannya tidak secara langsung karena masih pandemi. Kemudian satu lagi adalah dari FLS 2N, yaitu tari tradisional. Dia SMP Mangurja menyabet juara ke-1 tingkat kabupaten, sama ke tingkat provinsi juga, hanya video yang dikirimkan. Saya mudah-mudahan ke depannya, jadi kalau bisa itu langsung Pak, ke tingkat provinsi itu langsung main, jadi langsung dilihat oleh jurinya, jadi tidak via video. Nah, selanjutnya dengan adanya prestasi-prestasi tersebut, tanpa dukungan dari Bapak Ibu guru sekalian, ini tidak akan bisa berjalan dengan baik Pak. Alhamdulillah kemarin yang kekurangan tenaga ahli dari sekolah, atas inisiatif, atas imbauan dari Bapak Kepala, mengambil dari luar Pak, kerjasama dari luar, tenaganya ada yang dari karate Pak, ada yang dari silat, tenaga ahli ini dari luar. Kemudian ada satu lagi dari poli, kemudian seni tari mengambil dari luar. Sepak bola ya. Nah, satu lagi ada ikon SMP ini Pak, SMP Mangurja ini adalah futsal Pak. Beberapa kali menjuarai di tingkat Kabupaten Tasikmalaya, yang diperlombakan di YPC kemarin terakhir juara kedua alhamdulillah. Kemudian di sana Pak, di Cendikia, SMK Cendikia menyabet juara pertama. Alhamdulillah piala sudah ada, bisa dilihat nanti. Nah, alhamdulillah dengan kegiatan ini ke depannya saya ada keyakinan ini akan lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih Bapak Wakasek Kesiswaan, luar biasa sekali prestasi SMP Negeri 1 Mangurja. Selama 1 tahun kemarin sudah dicatat sebanyak 33 piala yang kita dapatkan selama 1 tahun dari bidang non akademik. Akhirnya obrolan seputar informasi sekolah ini sudah kita lewati bersama dan selesai dalam suasana yang sangat menyenangkan. Kita sama-sama sekarang mengetahui apa saja program unggulan di SMP Negeri 1 Mangurja. Terima kasih kepada Bapak Camat, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakasek. Mudah-mudahan pada hari ini kita diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baik, SMP Negeri 1 Mangurja hebat, humanis, edukatif, berprestasi, agamis, terpercaya.